ini manusia, ya. Allah menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk sosial artinya kita harus bergaul, kita saling butuh, saling membutuhkan. Kita tidak bisa hidup sendirian, ya. Ada nggak orang yang hidupnya sendirian, dia cari nafkah sendiri, dia ini sendiri tanpa butuh orang lain? Ada nggak? Nggak ada, gitu ya. Kita kerja butuh orang lain, bahkan kita mengurus rumah tangga sendiri kalau tidak sanggup kita butuh orang lain, gitu ya, gitu. Apalagi orang yang terdekat dengan kita adalah tetangga, maka tetangga itulah, ya, yang tembok yang paling terdekat dengan kita, tempat kita meminta bantuan dan diminta bantuan, ya. Makanya pada saat kita mencari rumah, ya, syarat yang pertama dikerjakan yang harus kita perhatikan adalah kita lihat dulu lingkungan kita, lingkungan yang kita mau tempati. Kira-kira di sini lingkungannya seperti apa? Oh, ada majelis taklimnya, ada masjidnya, insya Allah di sini warganya penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang, seperti itu, ya. Sehingga kita nyaman tinggal di lingkungan yang akan kita tempati, insya Allah, ya. Tadi karena kita makhluk sosial, maka kita harus pandai-pandai berinteraksi dengan sesama kita, tetangga, minimal tetangga satu RT lah, ya, begitu, atau satu RW, gitu, ya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, "Sembahlah Allah serta jangan menyekutukan sesuatu dengannya." Ya. Juga berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman seperjalanan, ya, teman sepekerjaan, dan lain-lain. Orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekal dan hamba saya menjadi milik tangan kanan. Apa itu? Khadimat, ya. Orang yang membantu kita, apa namanya? Asisten, ya, asisten rumah tangga. Ya, orang yang banyak membantu kita, kita harus berbuat baik kepada mereka, ya. Kemudian dalam sebuah hadis, ya, dari Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku supaya berbuat baik kepada tetangga, ya, sehingga saya menyangka seolah-olah Jibril, ya, memasukkan tetangga itu sebagai penerima waris, ya. Sebegitu mulianya, artinya kedudukan tetangga itu, ya, di dalam Islam, ya, bukan saudara, ya, saudara sekandung atau saudara satu ini, karena mereka berjauhan. Pada saat kita butuh, pasti yang terdekat kita kabari adalah tetangga. Mungkin ketika ada sakit di telepon yang di Tangerang misalnya, tolong dong anterin saya ke rumah sakit. Kalau kita misalnya nggak bisa, pasti yang pertama kita hubungi adalah tetangga, ya kan? Seperti itu, makanya tetangga begitu dimuliakan oleh Allah, ya. Sampai mengira bahwa tetangga itu akan menerima warisan, ya, begitunya, ya. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, Wan Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya abadan ittaba'ta maraqata wa qatur mahaha wa dawahati ironaka, ya, warawahul Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai Abu Dzar, jika engkau memasak buah, bersihkanlah, perbanyaklah airnya, ya, dan saling berjanjilah dengan tetanggamu untuk saling memberi. Walaupun hadisnya diperbanyak buah, ya kita nggak memberi buah aja, ya. Ini dasarnya, sampai kalaupun memang tidak ada, kita masak yang baunya tercium sama tetangga, yang kira-kira bikin ngiler gitu, ya, apalagi nanti ada lidah, kita nggak tahu, ya. Perbanyaklah gitu, ya, dibagi, minimal yang pintunya berdekatan dengan kita, gitu, ya. Ini artinya sebegitu pentingnya kita berbagi, saling memberi, karena saat kita saling berbagi, memberi akan tumbuh kasih sayang.
Kemudian ya, Islam juga mengabarkan kepada kita ancaman terhadap orang yang enggan dan lalai berbuat baik kepada tetangganya, ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan, ya, keimanan seorang Muslim, ya, Muslim artinya orang Islam, ya, bukan mukmin gitu, ya, yang lisannya telah menyakiti tetangganya. Ya, bahkan dalam sebuah hadis ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ya, ada seorang wanita yang ahli ibadah, ya, tahajudnya, ya, terus saumnya, tilawahnya, pokoknya ahli ibadah. Tapi lisannya sering menyakiti tetangganya, gitu. Apakah dia masuk surga, ya Rasulullah? Kalau kita melihat secara kasat mata, gitu, orang yang tanpa solihan misalnya, ya, gitu, rajin ibadahnya, pastilah dia secara logika kita, ya, seorang ahli surga. Tapi kita tidak tahu ternyata lisannya sering menyakiti tetangganya, ya. Akhirnya Rasul mengatakan tidak, ya, wanita ini adalah ahli neraka, ya. Begitu pentingnya lisan ini kita jaga, ya. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, sampai 3 kali, ya. Kemudian beliau ditanya, siapakah ya Rasulullah? Ya. Beliau menjawab, yaitu orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan, ya. Tidak akan masuk surga sampai 3 kali dikatakan oleh Rasulullah, ya, seseorang yang tetangganya tidak aman akan kejahatannya, ya. Kejahatan ini macam-macam, ya, bisa kejahatan lisan, ya, kejahatan tangan, ya. Tapi lebih banyak itu kejahatan lisan, ya. Jarang yang kejahatan tangan, tetangganya datang tiba-tiba mukul atau marah, tidak. Tapi kejahatan lisan ini yang sangat berat, nanti timbangannya di situ dia menghisap nanti, ya, saling menghibah, yang membicarakan tetangga, gitu, ya. Tetangganya punya kelebihan, diomong, punya kekurangan, diomong, serba salah, ya. Tapi pada saat kita mikirin apa pendapat orang tentang kita pusing juga, Bu, gitu, ya. Repot. Kita mau beli ini kenapa ke tetangga, ya? Kita mau pakai baju ini kenapa ke tetangga, ya? Berbuatlah apa yang disukai Allah, berbuatlah apa yang disyariatkan Allah, tidak usah pikirkan apa kata orang. Ya. Yang penting yang kita lakukan memang sesuai dengan syariatnya dan tidak mengganggu orang lain. Itu yang harus jadi inti, ya, dari perbuatan kita. Pada saat kebaikan kita misalnya dinilai jadi suatu keburukan, dia melihat gitu misalnya, ya biarkan saja. Yang penting kita tidak. Kalau kita misalnya digibahi, merasa nih kita digibahi atau mungkin difitnah orang lain, ucapkan innalillahi dan bersyukur bahwa apa yang mereka gibahi tentang kita, ya, apa yang mereka fitnah tentang kita, mudah-mudahan itu menjadi pahala kebaikan buat kita, gitu kan. Orang-orang yang suka bergibah itu nanti di akhirat makannya apa? Daging saudaranya sendiri, ya. Orang-orang yang merugi nanti di akhirat adalah orang yang banyak ibadah, banyak amal kebaikan, tapi ternyata banyak dosanya terhadap orang lain. Karena dosa kepada Allah itu kita bisa langsung minta ampun kepada Allah. Tapi kalau dosa sesama manusia, ya kita harus minta maaf. Kalau kita tidak minta maaf atau mengambil hak orang lain, maka nanti di akhirat dosa mereka akan ditimpakan kepada kita, ya. Kalaupun misalnya pahala kita sudah habis dikasihkan kepada orang lain, ya dosa mereka akan ditimpakan ke kita, gitu. Itu orang-orang yang banyak amal, akhirnya kosong nilainya. Maka namanya itu muflis, ya. Seperti itu. Orang yang merugi nanti di akhirat, merasa banyak ibadah, tapi lisannya tidak dijaga, banyak
Nah disitulah habis pahalanya, ya. Kalau sudah habis pahala, dosanya ditimpakan pula pada kita, ya. Dosa kita sudah banyak, bertambah lagi dari dosa orang-orang yang kita kita. Jadi begitu berat dosa kepada sama manusia, kita harus meminta maaf, ya. Insya Allah ya orang-orang yang menuntut ilmu seperti yang kita semua hadir ibu-ibu di sini terjaga dari semua itu. Maka ya, kita sudah paham ilmunya, ya. Walaupun ini sudah paham, tapi kita sebagai manusia sering hilang. Makanya harus senantiasa diingatkan dengan hadir di majelis taklim, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak aman akan kejahatannya. Bahwa itu di sini artinya berbagai macam tipu daya serta kejahatan, ya, tadi baik dengan tangan ataupun lisan. Bentuk anjuran Rasulullah kepada kita ini ilmu yang harus kita pahami, kita harus camkan dalam hati dan kita amalkan. Dari Abu Suraih Al-Uzair radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbuat baik kepada tetangganya, ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tangannya, ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata baik atau ya. Kalau kita tidak mampu berkata baik, ya lebih baik diam, nggak usah seolah kita banyak tahu, gitu ya. Orang yang banyak bicara juga kalau memang tidak benar akhirnya akan membuka kekurangan dirinya sendiri, gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka janganlah menyakiti tetangganya, ya, baik dengan kata-kata ataupun perbuatan, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah memuliakan tetangganya walaupun tetangganya non-muslim, ya. Allah mencela, ya, hamba yang hubungannya hablum minallahnya bagus tetapi hablum minannasnya buruk. Allah mencela, ya. Dari tadi seperti tadi contohnya, rajin ibadah, tahajud, tilawah, ya, saum, itu hablum minallah, ya, bagus, tapi ternyata hablum minannasnya jelek. Allah mencela seperti itu. Sekalipun dengan non-muslim, misalnya tetangga kita non-muslim, ini adalah muamalah, artinya pergaulan, silakan berbuat baik. Yang penting kita tahu mana batasan pergaulan dan mana yang bentuknya ibadah, ya, seperti itu. Walaupun misalnya yang muslim datang ke kita sebutkan dengan baik, kita terima dengan baik. Sekalipun orang yang mungkin memusuhi kita tahu orang ini kalau di luar suka menjibai kita, gitu ya, bahkan pernah memfitnah kita misalnya. Tapi pada saat dia main ke rumah, sambutlah dengan baik, dengan senyum, kalau ada makanan, suguhin makanan. Gak usah pikirin perbuatannya berusaha dia sama Allah, ya. Pada saat kita berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu adalah untuk diri kita sendiri, bukan untuk dia, gitu, ya. Kalau kita berpikir untuk dia, ngapain amat, ya, orang dia udah nyakitin, dia udah banyak ngomongin yang enggak, kok saya berbuat baik sama dia, kan kita mikirnya gitu, ya. Kebaikan saya juga nggak dianggap kok sama dia. Tapi pada saat kita berpikir bahwa sesungguhnya kebaikan itu adalah kembali pada kita tidak peduli, ya, apakah dia memfitnah kita, gitu, ya, apakah dia menggibai kita, apapun, tetaplah kita menjadi mutiara itu, walaupun juga tetap mutiara, ya. Tidak mungkin mutiara jatuh ke got jadi batu misalnya. Ya, seorang yang hatinya bersih walaupun dihina, walaupun apa, dia tetap insya Allah tetap mulia di sisi Allah kalau memang yang dikerjakan adalah karena Allah. Kalau karena manusia kita akan capek, ya. Kita berbuat ini dipandang salah, kita begini salah juga, gitu, ya. Terus gimana kalau saya? Berarti kita berbuat itu bukan karena Allah, ya. Kita berbuat itu karena unsur manusia, akhirnya timbul dia, ya, seperti itu. Kalau kita berbuat karena Allah, misalnya pengaji salim pakai baju yang
ya. Nah, pada saat kita memang tidak mampu berbicara satu kebaikan, sesungguhnya lisan seorang muslim itu ada di belakang hatinya, ya. Lisan seorang muslim ada di belakang hatinya, apa maksudnya? Gitu ya. Bahwa setiap yang dia ucapkan dia sudah pikirkan dulu. Ya. Saat dia mau berkata dia berpikir dulu yang saya mau ucapkan ini, ya. Bagus atau tidak, baik atau tidak, gitu ya, menimbulkan permasalahan atau tidak, gitu ya. Kalau walaupun yang dikatakan misalnya suatu kebaikan, kadang misalnya di grup nih ya, di grup RT gitu ya, ada diskusi panjang lebar, gitu ya, saling memberi komentar. Kita ingin memberi komentar, mungkin komentar kita benar, gitu. Tapi kayaknya kalau di komentar gini makan tambah ribut deh. Lebih baik kita tidak usah ikut mengomentari. Kalau perlu ya tambahin langsung saja, misalnya ke rumahnya, gitu ya, nggak perlu sehingga menimbulkan mudarat yang lebih banyak. Ya, terkadang kebaikan pun tidak selalu diterima ya. Kita ingin meluruskan persoalan malah salah pahami oleh orang, karena pada saat kita ingin memberikan nasihat, kita lihat dulu orang ini bisa nasihat atau enggak, gitu ya, atau cuma sekedar curhat, karena tetangga sama tetangga datang curhat, gitu ya, terus kita nasihatin bla bla bla, belum tentu diterima, ya, seperti itu. Jadi harus pandai-pandai kita menyikapi lisan kita, ya. Jadi dipikirkan dulu apa yang masuk saya ucapkan ini menimbulkan masalah atau enggak, gitu ya, seperti itu. Insya Allah pada saat kita mampu menahan diri, lingkungan kita itu akan aman, nyaman, ya. Kalaupun ada masalah antara orang ke orang, lebih baik kita temukan, tabayun, saling diskusi sehingga tidak ramai di situ. Akhirnya menimbulkan fitnah dan riba sana sini, ya kan? Anak kita sesama tetangga sudah paham ya, pada saat ketemu kita memberi salam, terus punya makanan sedikit tadi berbagi. Apabila kita orang sibuk nih ya, misalnya ibu ada yang bekerja gitu ya, adanya di rumah Sabtu sama Ahad misalnya, bagaimana cara bergaul dengan tetangga ya, secara personal barangkali ya. Kalau talinya misalnya di hari Sabtu atau Ahad gitu ya, bisa kumpul. Kalau enggak, mungkin kita punya makanan sedikit oleh datangin tetangga gitu ya, atau berbagi. Itu cara bergaul kita seperti itu gitu, nggak harus selalu kumpul-kumpul gitu ya. Atau kita merasa diri misalnya lebih baik, nggak mau lah keluar di gang itu mah pada merumpi gitu. Ya nggak juga dengan begitu. Lebih baik kita mengajak pada kebaikan dan tidak menganggap diri kita eksklusif gitu, nggak semakin ke bawah-bawah, ya jangan juga. Lebih baik kita bersama risiko gitu ya, dan memberikan kebaikan. Akhlak diri kita ini adalah contoh. Berdakwah itu nggak ada harus dengan ucapan seperti ini, kalau dulu kita dakwahnya berdakwah dengan akhlak kita, bagaimana keseharian kita, bagaimana cara berpakaian kita, insya Allah itu akan ditiru oleh teman-teman. Si ibu itu walaupun nggak ngomong tapi ramah sama tetangga gitu ya, nggak merasa baik sendiri gitu ya. Saya udah ngaji, kamu mah enggak misalnya. Oh saya jilbabnya saya udah bagus panjang, kamu mah belum, nggak usah lah misalnya. Jangan seperti itu ya. Akhlak kita kan Rasul sendiri adalah akhlak ya. Al-Quran itu adalah jalan ya, Rasulullah itu seperti itu ya, mencontoh. Tidak perlu mengomentari segala macam. Insya Allah orang akan menilai dari akhlak, karena akhlak itu yang dominan masukkan seorang ke dalam surga ya. Dari akhlak yang baik itu yang akan menentukan memasukkan seorang ke dalam surga yang bersih Allah. 10 kali masih ada tandaan ya. Dikit lagi ya. Hadis di atas mengandung pengertian bahwa jika kita ingin dianggap sebagai seorang mukmin yang benar-benar sempurna imannya, maka tiga hal yang wajib kita laksanakan dengan baik yang harus kita ingat. Yang pertama, jangan menyakiti tetangga ya, dengan perkataan maupun perbuatan. Ingat itu ya. Kemudian tadi sekalipun tetangga kita non muslim, kita tidak boleh menyakiti mereka ya. Kemudian yang kedua, memuliakan tamu, baik kenal
non muslim apalagi muslim. Tapi tentu kalau yang bukan mahram ya harus kalau suami gitu ya, untuk tidak menimbulkan fitnah gitu ya. Kalau misalnya laki-laki yang datang nggak ada suami ya mungkin di luar ada perlu apa gitu ya, jangan sampai di dalam nanti fitnah tentang siapa itu gitu kan. Berwajah manis sekalipun dia orang yang non muslim